Jamaah sekalian, mari kita kaji ilmu tasawuf. Kita gunakan kitab Risalah Al-Mu'awanah. Ini dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Faslun wa alaika bijlalil muslimin wa tauqirihim. Wajib kau itu memuliakan kaum muslimin dan menghormati mereka. Wala siyama ahlul fadli minhum, apalagi orang-orang yang punya keutamaan di antara mereka. Kalau ulama'i, seperti para ulama, wasulahai, orang-orang soleh, wasyurafai, dan orang-orang yang mulia. Wa iyyaka an turawwiya ahadan minal muslimin, dan hindari kau membentak seorang dari kaum muslimin, au tujfiyahu, atau kau berlaku kasar kepadanya, au tastadhi'a bihi, atau kau mengolok-oloknya, au tastakhira minhu, atau kau mengejeknya, au tanzura ilaihi bi'ainil istihqar, atau kau memandang dengan pandangan penuh kehinaan. Fa inna hadza kullahu minal akhlaqil mas'umati wal af'alil madmumah. Karena semua ini termasuk akhlak yang tercela dan perbuatan yang tercela. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihat bimri'in minasyarr, cukuplah seorang dianggap jahat, ayah kira akhahul muslim, di mana dia menghina saudaranya yang muslim. Nah, ini jadi kita punya mulut jangan sekati-katinya, jangan seenak-enaknya. Memang lidah tak bertulang, tapi kita harus jaga lidah kita, apalagi kepada para ulama. Coba sekarang kita lihat di kitab lain, ini kita belajar aja. Ada cerita menarik, kisah teladan. Ini ada dalam kitab Mawahibus Somad, sarah dari kitab Matan Zubat, di halaman 27. Di sana diungkap oleh pengarang, faidatun, ini satu faidah, min adabi man arafa asmahu ta'ala al-khaliqa, di antara adab orang yang mengenal nama Allah Al-Khaliq. Ya, nama Allah itu banyak, di antaranya Al-Khaliq, Sang Pencipta. Annahu la yastaqbihu ma yanzuruhu min adamiyin aw hayawanin ma'kulan aw ghairuhu. Bahwa dia tidak boleh menghina apa yang ia lihat, baik itu manusia atau hewan, baik itu hewannya halal dimakan atau tidak. Hukia, ada satu hikayat, anna rajulan ra'a khun pasa'a, ada seorang lelaki melihat sejenis kumbang. Faqala ma aradallahu ta'ala bi khalqiha, apa tujuan Allah menciptakannya? La suratan hasanatan wala raihatan thayyibah, rupanya tidak bagus dan baunya tidak enak. Kira-kira sejenis kumbang apa yang rupanya kurang bagus dan baunya kurang sedap? Kalau orang kamu bilang walang sangit, ya semacam itulah ya. Fabtalahu Allahu bikurhatin ajazanha al-attiba'u, maka Allah uji orang tersebut, dia mempunyai borok, luka, para dokter nggak mampu menyembuhkan, para tabib nggak mampu menyembuhkan. Ahadara tabibun, maka datang seorang dokter. Waqala u'tuni bihun pasa'a, coba kau bawa kepadaku sejenis kumbang tadi. Akhirnya
faharaqaha faja'ala ramadaha 'alal qurha. Maka kemudian itu dokter, itu tabib membakarnya dan menjadikan arangnya di atas luka boroknya itu. Jadi kalau bahasanya itu kumbang atau sisi kumbang tadi dibakar, disangrai, kemudian arangnya itu, hasil sangrainya itu diletakkan di boroknya. Apa yang terjadi? Fabaro'a bi'nillahi ta'ala. Tiba-tiba sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faqala sahibul qurhah. Kemudian orang yang punya borok ini, yang punya luka ini berkata, aradallahu ta'ala ayu'arrifani anna aqbahal hayawanat a'azul adwiyati indi. Ternyata Allah bermaksud ingin mengenalkan aku bahwa sesungguhnya hewan yang paling hina, yang paling jelek, ternyata adalah obat yang paling manjur. Coba tuh, makanya jangan suka menghina. Ini binatang, kita nggak boleh hina. Hewan yang kita menghina, nggak boleh kita hina. Apalagi ulama, jaga nih mulut. Ya jelas kita nggak terima masa ulama dikatain kebun binatang, jelek gitu kan. Nah, ini ada lagi nih cerita menarik juga, masih di kitab ini juga. Wafil haqa'iq, dalam kitab haqa'iq, anna Nuhan ro'a kalban bidar. Sungguh Nabi Nuh melihat anjing di dalam rumah. Lahu arba'u uyunin, tapi itu anjing punya 4 mata. Fastakbahahu, kemudian Nabi Nuh mencelaknya. Faqala, kemudian tuh anjing bicara. Jadi Allah kasih kemampuan kepada Nabi Nuh bisa berdialog dengan binatang. Atau anjing itu diberikan kemampuan sehingga bisa berdialog kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, ataimu ala sun'ah, apakah kau mencela ciptaan Allah? Falau kanal amru ilayya lam akun kalban. Andaikan aku suruh pilih, lam akun kalban, aku nggak mau jadi anjing. Tapi sudah takdir aku jadi anjing, bahkan aku punya 4 mata. Wa masani'u fahwal ladzi la yalhaqu aibun. Adapun penciptaku nggak ada aib sama sekali. Fasara yabki wa yanuh. Akhirnya Nabi Nuh menangis dan histeris. Nah, itulah makanya ya Nuh diambil dari fi'il naha ya Nuh, histeris. Jadi Nuh itu artinya histeris. Nah, itu sumber pengambilan nama Nuh ya dari situ ya. Tapi ini cerita menarik bahwa seekor anjing yang cacat saja kita nggak boleh hina. Sekali lagi, apalagi pada ulama, haram hukumnya menghina ulama. Ini terakhir ada juga cerita menarik tentang bagaimana akhirnya Nabi Allah Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena seorang yang beda agama. Jadi kita nggak boleh menghina. Ya. Hatta kepada orang yang tidak seakidah dengan kita, tidak seagama, nggak boleh kita hina. Gitu. Islam tidak mengajarkan untuk menghina orang lain, walaupun beda agama. Nah, ini ada cerita menarik ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Al-Imam Al-Ghazali di jilid 4 halaman 153. Wakila inna majusiyan istadofa Ibrahim al-Khalila alaihi salatu wasalam. Dikatakan ada seorang majusi itu penyembah api ya, minta dijamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Khalil, itu julukan Nabi Ibrahim kan Al-Khalil, kekasih Allah. Begitu tamu minta dijamu, apa responnya Nabi Ibrahim Al-Khalil? Faqala in aslamta adoptuka.
Kalau kau masuk Islam, aku jamu. Wah, ini bikin persyaratan yang luar biasa. Pamarrol majusi, maka orang majusi itu akhirnya lewat, kecewa lah dia. Fa'auhallahu ta'ala ila, maka Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim al-Khalil, ya Ibrahimu lam tut'imhu illa bitaghyiri dinihi. Kau tidak memberi makan kecuali kalau orang tersebut berubah agamanya. Ya kan tadi Nabi Ibrahim bilang, kalau kau masuk Islam, aku akan kasih makan kamu. Ini persyaratan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Tapi Allah tegur, Ibrahim, kamu baru ngasih makan tuh orang kalau orang tersebut mau memeluk Islam. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nahnu min sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufrih. Sementara kami kata Allah, orang tersebut sudah 70 tahun kufur kepadaku, tetap aku kasih makan. Kamu tibang ada orang di luar Islam minta makan, kemudian ngasih syarat yang berat. Kalau kamu masuk Islam baru aku kasih makan. Sementara Allah Subhanahu wa taala, tuh orang katanya udah 70 tahun kufur kepada Allah, tetap Allah kasih makan. Kalau adoptahu lailatan madza kana alaik. Umpama kau jamu dia semalam saja, apa yang terjadi pada dirimu? Apa kau nanti merasa rugi? Akhirnya apa? Amarra Ibrahimu yas'a khalfal majusi. Maka Nabi Ibrahim pun lewat, berlari di belakang majusi yang sudah kecewa tadi. Kalau bahasa Betawinya dikejar tuh orang. Faraddahu wa adhafahu. Kemudian Nabi Ibrahim mengembalikan orang tersebut, artinya ngajak ke rumahnya lagi, fa adhafahu, dan menjamunya. Faqala al majusi. Kemudian orang majusi ini berkata, aneh kali ya. Mas sababu fima badalak. Apa penyebabnya sehingga kamu bisa melakukan ini, tiba-tiba kamu mau menjamuku? Ada karolah, maka Nabi Ibrahim cerita bla 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 begini. Faqala al-majusi, maka orang majusi tadi berkata, ahakadza yu'amiluni. Begitukah Tuhanmu mempergauli aku? Nah, ini kan luar biasa ini. Tsumma qala a'rid alayil Islam fa aslama. Kemudian orang majusi tadi akhirnya berkata kepada Nabi Ibrahim, ajarkan kami Islam, perlihatkan kepada kami Islam. Pak selama. Akhirnya orang majusi tadi memeluk Islam. Ya, nah ini cerita menarik. Jadi punya mulut jangan sekate-katenya, begitu. Ya, kepada binatang saja kita nggak boleh ngatain. Juga kepada orang di luar Islam saja kita nggak boleh ngatain, nggak boleh comel nih mulut. Apalagi kepada ulama. Nah, mudah-mudahan oknum Ba'lawi yang telah menghina ulama segera tobat dan kembali kepada jalur yang benar dalam dakwah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.